Oke, selamat pagi anak-anak kelas 3 semua. Nah, kembali lagi lesson sama Bu Guru Suni dalam pelajaran TIK. Nah, untuk pertemuan kali ini, Bu Guru akan menjelaskan materi tentang mengatur paragraf dan menyalin teks pada Microsoft Word. Nah, sebelum Bu Guru lanjutkan, anak-anak bisa buka bukunya halaman 36, yaitu tentang paragraf, dan 37 tentang menyalin teks. Ya. Oke, Bu Guru lanjutkan ya. Nah, paragraf. Kemarin ada yang menanyakan, Bu Guru, apa sih itu paragraf? Nah, paragraf itu adalah suatu bagian dari karangan di mana penulisannya harus dimulai dengan baris baru. Nah, pengertian paragraf ini sama juga dengan pengertian paragraf yang anak-anak dapatkan di pelajaran bahasa Indonesia. Ya. Nah, pada program di Microsoft Word, paragraf juga dimaksudkan pengertiannya yaitu seperti yaitu segala sesuatu yang diakhiri dengan menekan tombol enter. Nah, misalnya contohnya seperti minggu lalu Bu Guru kan contohkan anak-anak untuk membuat paragraf di halaman 35 pada bukunya itu tentang taman sekolah. Nah, itu ada 2 paragraf, yaitu yang ini ya, contohnya ada 2 paragraf. Yang mana paragraf 1? Nah, ini namanya paragraf 1. Nah, di halaman sekolah kami ada taman. Taman itu dibuat 3 bulan yang lalu. Letak taman itu di sebelah kiri pintu gerbang sekolah. Nah, ini satu paragraf karena di depannya ini tulisannya menonjol ke dalam dan di akhir paragraf ini di enter ya. Jadi, paragraf kedua yang ini, di taman itu kami menanam beraneka bunga. Sekarang bunga itu mulai mekar. Warna-warni bunga itu sangat indah dipandang mata. Nah, ini paragraf kedua. Ya, nah itu contoh dari paragraf. Nah, pada tombol enter di keyboard berfungsi untuk membuat baris baru. Nah, ini seperti ini ya. Kalau ini di enter berarti ini namanya membuat baris baru. Oke, kalian udah paham tentang paragraf? Nah, sekarang jenis perataan teks. Nah, untuk membuat paragraf, anak-anak harus mengenal jenis perataan teks yang ada di Microsoft Word. Ya, yang nomor 1, yang ini ya, ini namanya Elegant Text Lab. Lab ini berarti kiri. Jadi, anak-anak mau membuat teks agar rata kiri, berarti semua teks adanya di kiri. Ya. Rata kiri. Kemudian yang kedua, ini ada text center namanya. Berarti di tengah-tengah, ini rata tengah. Untuk membawa teks ke tengah ini. Kemudian ada rata kanan. Like text right, itu namanya rata kanan. Berarti teksnya yang rata itu di kanan. Kemudian justify ini, yang terakhir, ini membuat paragraf dengan rata kiri dan kanan. Oke. Nah, ini ada 4 jenis perataan teks yang harus anak-anak pelajari dan anak pahami. Nanti Bu Guru akan memberikan praktek tentang ini. Oke. Nah, sebelum Bu Guru praktekkan, Bu Guru lanjut dulu ke menyalin teks ya, nanti prakteknya sekalian. Oke. Nah, untuk menyalin teks, terkadang anak-anak saat mengetik dokumen itu anak-anak menemukan kalimat atau tulisan yang sama berulang-ulang. Nah, itu bisa anak-anak gunakan perintah copy. Nah, apa fungsi perintah copy? Nah, copy itu untuk menyalin dengan tetap mempertahankan objek aslinya. Nanti Bu Guru praktekkan ya bagaimana cara menggunakan copy. Kemudian ada juga yang namanya cut. Nah, cut itu untuk menyalin tanpa meninggalkan objek aslinya. Berarti kalau cut itu sama dengan dipotong atau digunting. Nah, ikonnya itu gunting. Oke, nah lanjut yang terakhir, yang ketiga itu paste. Kemudian ini untuk meletakkan objek hasil salinan. Nah, setelah anak-anak klik copy, nanti anak-anak langsung klik paste, nanti hasil kopian atau hasil cutnya itu akan muncul. Ya, nanti Bu Guru praktekkan ya. Nah, ini contoh lirik lagu Bagimu Negeri. Nah, ini padamu negeri
kami berjanji. Nah, pada baris kedua sama lagi. Padamu negeri kami berbakti. Nah, ini padamu negerinya ini sama ya, baris 1 dan baris 2 ini bisa menggunakan kopi. Ya. Kemudian ini juga sama, bisa menggunakan kopi. Nah, ini harus diketik. Nah, dan ini diketik. Ini bagaimana negerinya bisa dikopi ini. Misal sekarang guru lanjutkan penggunaan cut ya. Nah, dari contoh lirik yang pertama ini, Bu Guru ingin membuat judulnya bagaimana negerinya pindahkan ke atas. Ya, jadi anak harus menggunakan fungsi cut ya. Nanti di sini akan hilang dan pindah ke sini. Nah, biar anak-anak bingung, sekarang guru praktekkan ya, silakan simak dengan baik. Nah, yang pertama yang harus anak lakukan itu buka Word-nya dulu. Oke. Sudah. Nah, Bu Guru akan praktekkan dulu bagaimana cara mengatur paragraf. Ya. Nah, ya Guru contohkan yang di halaman 36. Membuat perataan rata kiri, rata kanan, rata tengah, dan rata kiri kanan. Oke. Tunggu ya, ini Word-nya masih loading. Nah, ini. Nah, sudah. Nah, kalau di Word, ini untuk mencari perataan teksnya ada di menu Home, kemudian di bagian paragraf yang ini ya. Nah, ketika anak klik ini, Elegant Text Lab, berarti anak membuat rata kiri. Nah, kedua, ini rata tengah. Kemudian yang ketiga, ini rata kanan, yang namanya right itu berarti kanan. Kemudian yang keempat ini justify, ini rata kiri kanan. Nah, Bu Guru contohkan sekarang ya. Judul cerita 2 anak dalam cermin. Kemudian penulis 2 Briton. 3 pesan moral. 2 kita tidak boleh pelit kepada orang lain. Oke. Nah, ini anak-anak silakan diblok dulu untuk melakukan perataannya. Ketika anak-anak klik ini berarti dia rata kiri, berarti tulisannya di kiri ini rata, rapi ya. Kemudian kalau anak-anak pilihnya klik rata kanan, berarti dia pindah ke kanan, jadi yang di kanan ini yang rapi, itu namanya rata kanan. Oke, kemudian diblok lagi. Kemudian kalau ingin membuat rata tengah, klik di tengah. Nah, ini berarti dia ada di tengah ya. Kemudian kalau rata kiri kanan dia ada di sini, karena tulisannya ini pendek berarti dia tampilannya hampir sama dengan rata kiri. Tapi kalau panjang seperti ini dia akan kelihatan nih ya, kiri kanan ini, kiri dan di kanan ini rapi, rata. Oke. Nah, itu contoh penggunaan perataan rata kiri. Nah, sekarang Bu Guru ini akan Bu Guru copy paste biar anak-anak tahu perbedaannya mana rata kiri, rata kanan, dan mana rata tengah. Oke, klik copy. Nah, Bu Guru klik di sini, klik 2 kali, klik paste. Nah, ini Bu Guru mau buat ini yang rata tengah. Oke. Nah, kemudian Bu Guru akan paste lagi. Nah, Bu Guru mau buat yang ini rata kanan. Oke, kemudian Bu Guru paste lagi di sini ya. Paste lagi, Bu Guru membuat rata kiri kanan. Ini ya, rata kiri kanan. Ini kan tulisannya pendek, jadi nggak terlalu kelihatan. Oke, ini ya. Ini ada 4 jenis perataan. Nah, nanti anak-anak silakan dipraktekkan ya, biar tahu apa fungsi atau bagaimana sih tampilan dari perataan teksnya. Oke.
Nah, ini sudah. Nah, sekarang Bu Guru lanjutkan ke menyalin teks, ya. Ini perataan teks. Nanti anak-anak praktekkan ya. Ini Bu Guru beri judul perataan teks pada tengah. Oke. Kemudian lanjut yang kedua. Ini menyalin teks. Oke, kalau sudah, ini contoh pada menyalin teks itu yang pertama membuat satu copy dan paste, ya. Kemudian yang kedua membuat cut dan paste. Oke. Dan nah contohnya yang ini pada negeri, ya. Pada negeri kami berjanji. Nah, ini sudah lagunya. Kemudian nih di enter. Nah, biar anak tidak capek ngetik, ini bisa di copy, di blok dulu, kemudian klik copy, kemudian di sini klik paste. Nah, ini baru kami berbakti. Nah, enter lagi. Kemudian karena tadi sudah dapat ngopi dan belum dapat ngeblok lagi, bisa langsung klik ke sini. Kami mengabdi. Kemudian enter lagi. Selanjutnya bagimu negeri ini, karena tidak sama harus diketik. Bagimu negeri kami, jiwa raga kami. Oke. Kemudian di bawahnya ada tulisan lagi satu, bagimu negeri. Nah, ini sudah sama dengan yang di buku, ya. Nah, itu contoh dari copy paste. Nah, copy itu untuk menyalin, tetapi masih meninggalkan bekasnya, teks yang disalin itu masih utuh. Nah, sekarang lihat bedanya dengan yang cut, ya. Nah, sekarang anak-anak silahkan di blok dulu ini, kemudian di copy, anak-anak pindahkan ke bawah sini, klik paste. Nah, sekarang guru menginginkan yang bagimu negeri ini pindahkan jadi ke atas, ini dia akan menjadi judul. Ya, caranya di blok dulu, kemudian pilih cut yang gunting ini. Nah, dia akan hilang, dan klik di sini, pilih paste ini. Nah, dah. Itu fungsi dari cut. Dia mengcopy atau memotong, bukan mengcopy, memotong tanpa meninggalkan bekasnya yang di bawah ini, teksnya udah hilang dan langsung dipindahkan ke atas. Nah, itu fungsi dari cut. Nah, sudah paham anak-anak? Nah, itu prakteknya ya. Anak-anak silakan buat seperti yang Bu Guru praktekkan ini. Nanti dikirim hasil prakteknya dikirim ke Google Classroom. Ya. Nah, jangan lupa anak-anak kalau sudah selesai membuat teksnya disimpan, ya. File, kemudian save di komputer, kemudian pilih di mana mau naruh, di Bu Guru taruhnya di dokumen, ya. Praktek perataan teks dan menyalin teks. Oke, dah, kemudian klik save. Oke, nah ini sudah tersimpan. Lihat di atas, kalau udah berubah nama dokumennya berarti udah tersimpan. Oke. Nah, sekian anak-anak untuk pertemuan kali ini. Ingat dipraktekkan dan dipahami. Nanti hasil prakteknya silakan dikirim di Google Classroom bagian tugas, ya. Oke, selamat belajar anak-anak dan selamat pagi.